Hai, it's me again bersama gua. Nama gua Ari Rahmadi. Lu bisa panggil gua Ari. So, di video kali ini gua akan ngebahas beberapa hal yang bisa mempengaruhi penampilan lo. Kalau kita ngomongin penampilan, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya outfit atau pakaian. Tapi, outfit atau pakaian itu merupakan bagian dari penampilan tersebut. Nah, yang akan gua bahas di video kali ini adalah hal yang mempengaruhi penampilan tersebut. So, buat lo yang penasaran, let's check this out. Oke, untuk mempersingkat waktu dan durasi, jadi gua mau langsung aja ke poin agar video ini nggak bertele-tele dan lo juga lebih nyaman untuk nonton video ini sampai habis. So, hal yang mempengaruhi penampilan selain dari outfit atau pakaian, yang pertama adalah kebersihan kulit, baik kulit wajah maupun kulit badan lo. Nah, buat lo nih yang udah dewasa atau baru mau mulai dewasa, gua sangat saranin buat kalian untuk perhatiin kebersihan kulit kalian. Nah, caranya gimana? Dengan memakai produk-produk muka atau badan itu sendiri. Tapi kan kita pria, bro. Harusnya kita anti dong dengan produk-produk tersebut. Yes, Anda benar. Pendapat itu memang benar dan berlaku. Tapi 20-30 tahun yang lalu. Man, come on. Sekarang ini udah beda zaman. Sekarang ini adalah zaman dimana look adalah hal yang pertama yang diperhatiin oleh orang lain. Lagian produk-produk yang gue maksud itu pastinya nggak akan sama dengan produk-produk yang dipakai oleh wanita. Yang mesti lo tahu antara produk wanita dan pria itu pastinya berbeda, men. Nah, menurut gue pria nggak perlu pakai produk entah itu kecantikan, kosmetik, atau skincare itu sebanyak yang dipakai oleh wanita. Karena pastinya antara pria dan wanita itu pada umumnya berbeda tujuan. Nah, seperti yang kita tahu, wanita kalau pakai produk-produk like skincare or whatever itu tujuannya untuk glowing, untuk putih. Nah, berbeda dengan kita pria yang kebanyakan adalah tujuannya untuk hanya sekedar membersihkan muka dan kulit itu sendiri. Gua kasih contoh muka misalnya. Nah, kalau wanita kebanyakan tujuan mereka untuk glowing, untuk putih, bersih. Berbeda dengan pria yang mungkin hanya ingin sekedar menghilangkan jerawat atau menghilangkan kusam atau agar terlihat sedikit lebih cerah. Jadi semua itu tergantung ke diri lo dan tergantung ke tujuan lo. Lo pakai produk-produk itu sebenarnya buat apa? Nah, lagian sekarang nih merek-merekan produk like skincare itu udah banyak bikin produk yang khusus untuk pria. Yang pastinya mereka sesuaikan dengan kebutuhan, dengan jenis kulit pria itu sendiri, dan dengan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pria. Dan kalau lo nggak mau untuk pakai produk-produk dari dokter atau dari pabrik, lo bisa coba yang herbal. Nah, sebenarnya ada banyak opsi nih. Jadi jangan bikin susah diri kita dengan hal-hal yang nggak berlaku lagi di zaman sekarang ini. Apalagi sekarang kalau lo notice beberapa perusahaan itu udah mewajibkan untuk karyawannya memakai kosmetik bahkan. Meskipun lo pria sekalipun. Nah, dari sini kita bisa tarik fakta nih bahwa penampilan atau look di zaman sekarang ini sangat-sangat diutamakan. Tapi buat lo yang nggak setuju dan masih kekeh untuk nggak mau pakai produk-produk like skincare itu sama sekali, ya udah nggak apa-apa, men. Karena di sini nggak ada paksaan. Jadi gua hanya share pendapat gua di video ini. Tapi kalau bisa lo pedulilah dengan kulit lo, dengan penampilan lo. At least lo pakai face wash untuk muka dan hand and body untuk badan. Sebenarnya itu udah cukup banget, men. Terutama buat lo yang nggak mau ribet sama sekali. Kedua hal tersebut itu udah lebih dari cukup. Nah, untuk gua pribadi buat produk muka gua cuman pakai face wash dan gua pakai sunscreen dan day cream dan night cream. Dan untuk badan gua hanya memakai hand and body. Gak banyak karena muka gua nggak ada masalah like jerawat. Jadi gua pakai produk muka itu sebenarnya hanya untuk gak kusam doang dan cerah harapannya. Tapi seenggaknya gua nggak akan biarin muka gua atau badan gua tuh terlihat kusam dan dekil. Nah, maka dari itu merawat kulit itu sangat penting. So, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah grooming. Beberapa orang berbeda pendapat tentang grooming tersebut. Nah, ada sebagian orang yang bilang kalau grooming itu kebersihan secara keseluruhan. Jadi skincare yang tadi itu termasuk grooming. Nah, menurut gue pribadi dan agar lebih mempermudah gue untuk menyampaikan kepada lo semua, grooming yang gue maksud di sini adalah sebagai penataan atau kebersihan rambut pada tubuh lo, terutama di rambut-rambut yang terekspos atau terlihat, like rambut kepala, wajah, tangan, kaki. Intinya rambut-rambut yang terekspos. Nah, rambut-rambut ini tentunya sangat penting lo perhatiin untuk menunjang penampilan lo, terutama di bagian kebersihan, terutama di rambut kepala dan wajah yang pastinya dilihat oleh semua orang yang ngelihat lo
baik itu sengaja maupun nggak sengaja sekalipun. Yang tentunya rambut kepala dan rambut wajah itu pastinya terlihat. Karena ini yang jarang banget diperhatiin oleh pria, terutama pria-pria yang nggak kerja di kantor. Misalnya aja mungkin lo mahasiswa atau lo freelancer yang nggak mewajibkan lo untuk berpenampilan rapi. Nah, karena nggak ada kewajiban, jadi orang-orang sering mengabaikan hal tersebut. Padahal menata dan merawat rambut itu sangat penting, men. Karena menurut gua, kalau hal ini gak lo perhatiin, ini akan berakibat fatal. Gua sering banget lihat orang, terutama pria ya, yang sebenarnya penampilannya udah oke, outfitnya udah oke, aromanya udah wangi, dan looknya udah cakep lah pokoknya. Tapi sayangnya, ada satu kesalahan kecil. Bulu hidungnya keluar. Satu kesalahan kecil doang yang bisa aja menghancurkan first impression lo di depan orang yang lo hadapin atau orang-orang yang ngelihat lo. Apalagi buat lo yang mungkin ingin PDKT sama cewek atau lagi ngedeketin cewek atau lagi ingin baru mau memulai sebuah hubungan. Tentunya hal sekecil ini juga mesti lo perhatiin. Nah, kalau kita ngomongin tentang outfit atau pakaian, itu kan setiap orang berbeda-beda, men. Selera orang dalam fashion itu pastinya berbeda-beda. Tapi nggak ada satupun orang, terutama wanita, yang suka dengan pria yang bulu hidungnya sampai keluar. Jadi pesan gua, lo perhatiin lagi untuk hal sekecil itu sekalipun. Begitu juga dengan hairstyle dan rambut wajah lo. Mesti lo perhatiin dan lo tata sedemikian rupa. Terserah mau lo gondrong, mau lo brewokan. Menurut gua gondrong dan brewokan itu oke-oke aja. Itu keren, itu bagus. Asal bisa lo rawat dengan baik dan benar. Terutama di bagian kebersihan. Itu sangat penting, itu sangat harus lo jaga menurut gua. Oke, kayaknya gua akan bahas soal grooming ini khusus di satu video, tapi nggak di video ini karena gua takut terlalu panjang. So maybe next video. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang mempengaruhi penampilan. Yang ketiga, yaitu adalah kebersihan pada pakaian lo. Kebersihan pada outfit lo, baik itu baju, celana, outer. Karena tadi gua bilang setiap orang memiliki selera fashion yang berbeda-beda. Tapi menurut gua, kebersihan adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Ada orang yang suka dengan orang lain berpenampilan street style. Ada orang yang suka dengan orang lain berpenampilan formal, smart casual, Korean style, Japanese style, whatever, terserah, apapun itu. Tapi nggak ada orang yang suka lihat orang lain berpenampilan kumuh, kucel, dekil. Itu nggak ada, men. Dan kalaupun ada, mungkin orang tersebut adalah bagian dari yang gue sebutin barusan. Oke, gue mau kasih satu pengecualian yang menurut gue boleh kotor, yaitu adalah sepatu atau sneakers pada umumnya. Karena gue mau aman ya, karena ada orang atau komunitas atau kelompok yang sengaja membiarkan sepatu mereka tuh kotor karena alasan tertentu atau idealisme tertentu, atau memang ada genre fashionnya, gue nggak tahu jujur. Dan itu pun kalau lo bukan bagian dari mereka, lo tetap harus bersihin sepatu lo, men. Menurut gue ya, karena gue yakin orang pada umumnya cenderung lebih menyukai suatu hal yang bersih. So, gue balikin lagi ke diri lo. Lo termasuk orang yang mana? Itu terserah lo. Oke, kita masuk ke poin yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah aroma pada tubuh atau pada pakaian lo. Nah, menurut gue, aroma adalah salah satu hal yang terpenting yang akan mempengaruhi penampilan lo. Meskipun aroma ini nggak kelihatan di mata, tapi orang yang beraroma wangi pastinya bakal lebih menarik ketimbang orang yang nggak wangi atau bahkan bau badan. Itu lebih parah lagi. Jadi kalau lo bener-bener ingin perfect, gue sangat saranin untuk lo perhatiin aroma tubuh lo atau aroma pakaian lo. Nah, kalau bisa nih lo pakai fragrance atau parfum, itu sesuai dengan occasion yang lagi lo hadapin, sesuai dengan situasi yang lagi lo hadapin. Lo bakal menarik banget, men. Trust me. Tapi itu menurut gua ya, dan menurut banyak orang juga sih. Selagi lo kenakan fragrance dengan tepat dan dengan aroma yang gak ngeganggu banyak orang. Oke, men, itulah 4 hal yang mempengaruhi penampilan lo selain dari outfit dan pakaian. Karena pakaian itu sebenarnya termasuk dari sebuah penampilan. Nah, 4 hal ini adalah hal yang mempengaruhi. So, you know what I mean. Dan kayaknya 4 hal ini bakal gua bahas satu persatu di video-video gua selanjutnya. So, subscribe this channel, like this video. I will see you soon and goodbye.